Shalom teman-teman semua. Jadi saat ini kita akan belajar terkait dengan infeksi dengue. Nah, atau penyakit demam dengue atau orang lain juga bisa sering menyebutkan sebagai penyakit DBD. Nah, eh, penyakit demam dengue ini disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini dia memiliki genom berupa single strand RNA berpolarisasi positif atau SS RNA plus. Nah, SS ini kepanjangan dari single strand atau beruntai tunggal, dan RNA. Kemudian plus ini lambangnya itu adalah dia itu melambangkan positif. Jadi single strand RNA positif. Kemudian genom virus dengue itu virus dengue ini dia terdiri dari 4 serotype, yaitu DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. DNV ini adalah dia punya kepanjangannya adalah dengue virus. Jadi DNV1 adalah dengue virus 1, DNV2 adalah dengue virus 2, DNV3 adalah dengue virus 3, dan DNV4 adalah dengue virus 4. Kemudian, struktur daripada virus dengue, genom virus dengue itu dia tuh mengkode 3 protein struktural. Jadi secara struktur, terdapat 3 protein struktural dari virus dengue. Protein yang pertama itu apa? Protein yang pertama itu adalah di sini protein C. Protein C itu adalah protein kapsid. Kemudian protein yang kedua adalah PRM, protein prekursor membran, dan protein ketiga itu adalah protein envelope. Nah, nanti genom virus dia itu mengkode 3 protein ini ya, tetapi dalam perkembangannya PRM ini dia akan dipecah menjadi membran. Jadi kalau misalnya di dalam genom itu kita akan temukan ada genom yang mengkode protein C dan ada genom yang mengkode protein PRM, dan juga ada genom yang mengkode envelope. Tetapi dalam perkembangan dalam siklus hidupnya, protein PRM ini akan dipecah menjadi protein membran. Nah, di sini ketika teman-teman lihat di gambar sini, di sini tidak terdapat protein PRM. Karena apa? Karena protein PRM ini hanya dikode di dalam genom. Tetapi ketika dalam perkembangan dia akan dipecah dari prekursor, dia akan awalnya prekursor membran akan menjadi membran. Jadi kalau misalnya kita lihat pada virus dengue itu ada yang pertama itu adalah protein yang paling terluar, itu adalah protein envelope. Yang paling luar sekali ini adalah protein envelope. Kemudian setelah protein envelope di bagian dalamnya terdapat protein membran yang ini. Lalu kemudian di dalam setelah protein membran ada protein kapsid. Nah, fungsi dari protein kapsid dia adalah melindungi genom. Kemudian di dalam sekali itu terdapat yang namanya genom virus dengue berupa single stranded RNA berpolarisasi positif. Kemudian selain genom virus dengue dia itu mengkode 3 protein struktural, genom virus dengue juga dia itu mengkode 7 protein non struktural. Protein non struktural yang dikode oleh virus dengue itu adalah NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, dan NS5. NS ini kepanjangan dari non struktural. Jadi kalau di sini tulis NS1, kepanjangannya adalah non struktural 1. Nah, fungsi daripada protein non struktural itu dia berperan dalam replikasi daripada virus. Dan juga dia berperan dalam menghindari sistem imun tubuh manusia. Dan juga dia berperan dalam patogenesis di dalam tubuh manusia. Oke, kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Penularan atau transmisi virus dengue ke dalam tubuh manusia itu ditularkan melalui vektor. Ingat, vektor virus dengue itu hanya ada 2, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Di antara kedua vektor ini, nyamuk yang paling berperan dalam penularan berperan dalam penularan virus dengue di Indonesia itu adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kalau misalnya kita baca jurnal, saya lupa judul jurnalnya apa, tapi kalau pernah saya baca itu mengatakan bahwa vektor utama atau vektor primer daripada virus dengue itu adalah Aedes aegypti, sedangkan vektor sekunder dari virus dengue itu adalah nyamuk Aedes albopictus.
Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Aedes albopictus dia menularkan virus dengue ke dalam tubuh manusia? Dan perlu teman-teman ingat juga bahwa yang bisa menularkan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus yang bisa menularkan virus dengue itu kalau di dalam tubuh nyamuk tersebut sudah terdapat virus dengue. Kalau di dalam tubuh nyamuk tersebut tidak terdapat virus dengue, maka sampai kapanpun nyamuk tersebut dia tidak bisa menularkan virus dengue. Dan juga sampai kapanpun nyamuk tersebut ketika dia menghisap darah manusia, sampai kapanpun juga manusia tidak pernah akan terinfeksi virus dengue. Karena apa? Karena yang menjadi penyebab dari penyakit dengue itu adalah bukan nyamuknya, tetapi yang menjadi penyebab dari penyakit dengue itu adalah virus dengue-nya, bukan nyamuk. Jadi ingat ya, ada perbedaan antara penyebab dan yang penular. Kalau nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu hanya berperan sebagai penular, teman-teman, bukan sebagai penyebab. Jadi ada perbedaan antara penyebab dan penular. Kalau misalnya gini, ada seorang individu, ada seorang manusia, lalu kemudian digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau di sini vektor daripada nyamuk Aedes, vektor daripada apa namanya penyakit dengue itu adalah nyamuk Aedes aegypti kan? Secara teori mengatakan demikian. Nah, kalau misalnya ada nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia, kebetulan di dalam tubuh nyamuk tersebut tidak terdapat virus dengue. Dan nyamuk tersebut dia menggigit manusia. Saya jamin 1 juta kali nyamuk tersebut dia itu menggigit manusia, 1 juta kali pun manusia dia tidak pernah akan terinfeksi penyakit dengue. Kenapa sampai saya bisa mengatakan demikian? Karena nyamuk hanya berperan sebagai penular. Kan yang menyebabkan virus dengue-nya, yang menyebabkan penyakit dengue itu adalah virusnya, bukan nyamuknya. Kalau misalnya di dalam tubuh nyamuk tersebut tidak terdapat virus dengue, nyamuk tersebut pada saat dia menggigit manusia, dia tidak akan pernah bisa menularkan virus dengue. Kenapa saya tidak bisa akan pernah menularkan virus dengue? Karena tidak ada virus dengue di dalam tubuh nyamuk tersebut. Sehingga nyamuk dia hanya digigit saja. Manusia tetap aman daripada penyakit dengue. Hal ini berbeda kalau misalnya ada seorang individu, seorang manusia, dan kemudian ada nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk tersebut sudah terdapat virus dengue. Nah, ketika nyamuk tersebut dia menggigit manusia, virus yang di dalam tubuh nyamuk tersebut, dia bisa langsung memasukkannya ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia bisa terinfeksi dan menderita penyakit dengue. Karena apa? Karena penyebabnya sudah ada dalam tubuh nyamuk. Tinggal nyamuknya saja yang menularkan kepada seorang manusia. Dan ketika manusia tersebut dia menerima virus dengue yang ditularkan daripada nyamuk, maka akan terjadi yang namanya infeksi dan manusia akan menderita penyakit dengue. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana sampai nyamuk dia bisa bisa menularkan virus dengue kepada tubuh manusia. Nah, pada saat nyamuk dia itu mengisap darah manusia, virus dengue yang terdapat di dalam tubuh nyamuk dikeluarkan dan virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui tempat gigitan. Virus yang masuk ke dalam tubuh manusia akan bersirkulasi dalam darah dan menginfeksi sel target. Virus kemudian dia bereproduksi untuk menghasilkan virus baru. Virus baru tersebut kemudian keluar dari sel yang terinfeksi dan bersirkulasi di dalam darah. Pada saat nyamuk Aedes aegypti atau Aedes aegypti darah manusia, maka virus dengue yang berada di dalam darah akan ikut terhisap dan masuk ke dalam tubuh nyamuk yang menginfeksinya. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi akan menularkan virus dengue kepada orang lain ketika menghisap darah manusia tersebut. Lalu kemudian nanti kita akan bahas lagi terkait dengan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Itu dia seperti apa? Nyamuk Aedes aegypti menyukai daerah seperti apa? Nyamuk Aedes albopictus dia menyukai daerah seperti apa? Nanti kita akan bahas, tapi bukan pada materi kuliah kali ini. Nanti kita akan bahas di materi terkait dengan vektor. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya adalah siklus hidup daripada virus dengue. Siklus hidup dari virus dengue itu melalui yang pertama attachment, penetration, uncoating, biosintesis, assembly, dan release. Nah, yang pertama attachment. Attachment ini adalah virus ini akan menempel pada sel host. Tetapi menempel pada sel host, dia itu harus membentukkan yang namanya reseptor. Reseptor ini kemudian dia menempel pada reseptor, lalu baru dia bisa masuk ke dalam sel. Kalau misalnya virus dengue dia belum menempel pada reseptor, maka dia virus tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, yang menjadi pertanyaan,
reseptor dari virus dengue itu apa? Reseptor dari virus dengue itu ada banyak ya. Tetapi salah satu reseptor dari virus dengue itu adalah heparin sulfat yang terdapat di permukaan sel host. Nah, heparin sulfat ini, misalnya gini, ini yang saya ditunjukkan oleh kursor ini, saya analoginya sebagai heparin sulfat ya. Jadi ini adalah heparin sulfat yang berperan sebagai reseptor dari virus dengue, kemudian virus dengue di luar. Virus dengue lihat, di sel ini terdapat heparin sulfat atau tidak. Ternyata ketika dia lihat, oh ternyata di sini ada heparin sulfat. Berarti di sini saya harus menempel pada heparin sulfat. Bagaimana kalau di sel host itu tidak terdapat reseptor, tidak misalnya tidak terdapat heparin sulfat, apakah virus bisa menempel? Jawabannya virus tidak bisa menempel karena di situ tidak ada reseptornya. Harus ada reseptor dulu baru virus bisa menempel. Ketika virus sudah menempel, baru virus masuk ke dalam sel. Kalau misalnya dia tidak bisa menempel, maka virus tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, ketika virus sudah masuk ke dalam sel, baru virus bisa melakukan yang namanya infeksi. Oke, ketika misalnya virus dengue di luar, dia cek dulu di dalam sel ini terdapat heparin sulfat atau tidak. Ternyata ada di sini heparin sulfatnya. Virus akan menempel pada heparin sulfat. Kemudian ketika sudah menempel, ini disebut dengan tahap attachment. Attachment adalah penempelan. Kemudian ketika sudah menempel, baru virus dia akan masuk ke dalam sel. Nah, untuk virus masuk ke dalam sel, ini disebut masuk ke dalam tahap penetrasi. Virus dengue masuk ke dalam sel host, itu disebut masih dalam tahap penetrasi ya. Tetapi yang menjadi, pernah saya sudah sampaikan bahwa virus masuk ke dalam sel host itu dia menggunakan beberapa mekanisme. Nah, kalau virus dengue dia masuk ke dalam sel host, dia menggunakan mekanisme endositosis. Lalu kemudian ketika virus dia sudah masuk ke dalam sel host, virus dia akan melepaskan yang namanya envelope, dia akan melepaskan kapsid, lalu kemudian dia akan memasukkan yang namanya materi genetiknya atau genomnya. Untuk dia melepaskan envelope, membran, dan kapsid, proses tersebut terjadi dalam tahap yang disebut dengan uncoating. Uncoating itu adalah dia melepaskan protein pembungkus genomnya. Bisa itu dia melepaskan envelope, dia juga melepaskan yang namanya membran, dan dia juga melepaskan yang namanya kapsid. Nah, ketika dia sudah melepaskan, dia sudah masuk ke dalam tahap uncoating, virus akan melepaskan yang namanya materi genetiknya. Dan materi genetik ketika dia sudah masukkan ke dalam sel host, materi genetik atau genom ini dia akan masuk ke dalam tahap yang berikut disebut dengan biosintesis. Di dalam biosintesis, virus akan melaksanakan yang namanya, dia akan memproduksi genom, sudah pasti, dan juga dia akan memproduksi protein baru untuk membentuk virus-virus yang baru. Nah, kemudian ketika dia sudah membentuk protein dan genom virus, virus akan masuk ke dalam tahap yang berikut yang disebut dengan assembly. Assembly adalah tahap pengepakan. Dia sudah menghasilkan genom, sudah menghasilkan protein virus, yaitu protein membran, protein kemudian envelope, dan protein kapsid. Tetapi protein-protein tersebut dia masih dalam bentuk yang terpisah. Dia belum menjadi virus yang utuh. Maka bagian-bagian tersebut harus dirakit atau dibentuk menjadi virus yang utuh. Nah, proses pembentukan tersebut dikenal terjadi dalam tahap yang disebut dengan tahap assembly. Ketika virus tersebut dia sudah dia sudah dibentuk, kemudian virus akan dilepaskan. Jadi virus ini sudah dibentuk kan, ini misalnya bagian ini genom virus masih terpisah. Kemudian ini adalah envelope virus masih terpisah. Lalu kemudian dia dirakit, ini adalah retikulum endoplasmik, dia dirakit di dalam retikulum endoplasmik, kemudian ditransfer ke dalam aparatus Golgi. Di dalam aparatus Golgi kemudian dia itu akan ditransport keluar. Nah, proses pengeluaran virus dari dalam sel keluar sel ini terjadi dalam tahap yang disebut dengan rilis. Tetapi dalam tahap rilis ini pun ada menggunakan mekanisme. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh virus dengue untuk keluar daripada sel host, dia menggunakan mekanisme yang disebut dengan eksositosis. Ketika virus dia sudah keluar dari sel keluar sel, maka disitulah siklus hidup virus dia sudah selesai. Jadi yang pertama itu attachment, yang kedua itu penetrasi, yang ketiga uncoating, yang keempat biosintesis, dan yang kelima assembly, dan keenam itu adalah release. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu adalah gejala klinis. Gejala klinis daripada virus dengue itu, penyakit demam dengue itu adalah yang pertama,
Demam mendadak ini dia merupakan salah satu apa namanya salah satu gejala khas daripada infeksi virus dengue. Jadi orang misalnya tiba-tiba saja dia tuh rasa dia demam, tapi demam ini secara mendadak. Awalnya dia tidak, misalnya suhunya, misalnya kalau suhu normal manusia 37 derajat Celcius, dia naik 37,5, kemudian 37,8, tidak. Dia tidak seperti, jadi misalnya orang dalam kondisi sehat ini, tiba-tiba saya langsung suhunya langsung naik 39 derajat Celcius. Jadi demam tapi secara mendadak. Kalau misalnya penyakit-penyakit lain, itu biasanya tidak secara mendadak. Dia itu mulai dari suhu yang 37 naik dulu 37,5 naik sampai 38, kalau naik lagi bisa sampai 39. Nah, itu dia, kalau penyakit yang lain dia itu demamnya dia secara bertahap. Tapi kalau pada infeksi virus dengue, dia itu langsung demamnya itu terjadi secara mendadak. Jadi tiba-tiba saja orang dalam keadaan sehat, tiba-tiba langsung dia demam. Dan demam itu pun demam tinggi. Lalu kemudian virus yang gejala klinis yang kedua adalah nausea, kemudian vomiting, kemudian ras, muncul kemerahan di kulit, kemudian sakit kepala, dan yang berikut adalah nyeri retroorbital. Nyeri retroorbital itu adalah nyeri di belakang mata. Dan ini juga merupakan salah satu gejala khas daripada infeksi virus dengue. Jadi misalnya ketika orang dia sudah, misalnya dia demam, ketika pasien datang, demamnya mendadak, kemudian juga ketika dia tuh menjeling kiri, menjeling kanan, melihat ke atas, melihat ke bawah, ada nyeri di belakang matanya dia. Itu disebut sebagai nyeri retroorbital. Maka di situ kita kita patut curiga ini kemungkinan adalah infeksi dengue. Kemudian atralgia dan juga yang berikut adalah mialgia. Nah, ini kemudian ada juga gejala klinis yang menunjukkan tanda bahaya daripada virus infeksi dengue. Biasanya ini terjadi misalnya sudah kebocoran plasma ya. Misalnya itu adalah sakit perut atau tenderness, muntah secara terus-menerus, kemudian clinical fluid accumulation, efusi pleura, itu akibat sudah terjadi yang namanya kebocoran kebocoran plasma. Lalu kemudian gusi berdarah, sama juga hematemesis atau melena, kemudian hematuria, vaginal bleeding, petekia, purpura, kemudian letargi, hepatomegali, peningkatan HCT dengan penurunan platelet. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk membantu diagnosis virus dengue selain pemeriksaan secara klinis ya, pemeriksaan berdasarkan penegakan apa namanya penegakan diagnosis penyakit dengue itu didasarkan pada gejala klinis, tetapi juga untuk membantu menegakkan, memastikan bahwa itu adalah infeksi virus dengue, itu dibantu dengan di pemeriksaan laboratorium. Misalnya di itu melakukan pemeriksaan yang namanya uji serologi, deteksi antigen virus dengue, biasanya itu melalui yang namanya PCR, dan juga pemeriksaan NS1, dan kemudian yang berikutnya itu adalah isolasi dan identifikasi virus dengue. Untuk pengobatan, sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk apa namanya mengobati penyakit demam dengue, dan pengobatan yang sampai sekarang ini adalah pengobatan secara suportif. Artinya apa? Kalau misalnya dia tuh banyak sekali keluarkan cairan, maka harus diberikan cairan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengganti cairan yang hilang tersebut supaya dia jangan terjadi yang namanya shock. Itu adalah salah satu contoh daripada pengobatan suportif.